Halo, apa kabar rekan-rekan yang baik semuanya? Salam sehat, salam goes, dan selalu semangat untuk goes. Bertemu lagi dengan kami di channel Goes Ngepit. Nah, di kesempatan atau di konten podcast kali ini, kami ingin sedikit memperbincangkan mengenai apa yang harus kita utamakan saat kita bersepeda. Yuk, langsung saja ya simak konten podcast kali ini hanya di channel Goes Ngepit. Dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk kemajuan channel ini, dan semoga channel ini dapat menginspirasi rekan-rekan semuanya untuk lebih semangat bersepeda. Bisa kami tebak sebagian besar atau mayoritas dari pendengar podcast ini bukanlah atlet sepeda, melainkan baik entusias atau cyclist, penghobi sepeda, atau penghobi goes, atau penyuka sepeda, atau penyuka goes. Karena kita bukanlah atlet, sehingga kita tidak dituntut memiliki performa fisik khusus seorang atlet, sehingga saat kita bersepeda kita santai-santai saja. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan saat kita bersepeda, terutama sebagai cyclist, baik entusias bukan atlet ya. Yang utama adalah hal utama tersebut yang harus kita pikirkan adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, kita tahu bahwa bersepeda merupakan kegiatan fisik yang sangat bagus untuk kesehatan, baik secara langsung dan tidak langsung, dan kesehatan untuk fisik kita dan juga untuk mental atau psikis. Nah, bersepeda ini seperti juga kegiatan olahraga lainnya, itu dapat memacu metabolisme di dalam tubuh kita untuk bekerja lebih cepat dan mungkin juga lebih teratur. Dan juga kesehatan selain untuk diri kita, baik itu fisik dan juga mental, kesehatan yang dimaksudkan dalam bersepeda adalah kesehatan untuk lingkungan hidup juga. Jadi kesehatan untuk fisik kita dan kesehatan untuk lingkungan hidup di sekitar kita. Karena apa? Karena bersepeda itu merupakan kegiatan yang tidak menimbulkan polusi udara, dan itu sangat baik untuk lingkungan hidup sekitar. Nah, kesehatan adalah hal utama yang harus kita pikirkan saat kita bersepeda. Dan juga untuk masalah kesehatan ini, bersepeda itu sebenarnya memiliki dua sisi ya. Satu, untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita atau menjaga kesehatan kita, dan satu sisi itu justru akan memperburuk kesehatan kita. Ya, satu sisi yang menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatan kita, yaitu ketika kita bersepeda dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, kemudian dalam kondisi yang gembira. Nah, di satu sisi yang lain, bersepeda itu dapat memperburuk kesehatan kita apabila kita bersepeda saat kondisi tidak fit, kemudian memang tidak ingin atau secara mental atau secara psikis itu memang tidak menyukai bersepeda, kemudian bersepeda mungkin itu akan memperburuk psikis ya. Dan kemudian untuk fisiknya itu saat sakit atau kondisi tidak fit itu justru akan memperburuk. Itu memang saat kondisi sakit memang tidak diperbolehkan untuk bersepeda, sebaiknya istirahat. Kemudian juga sisi buruk bersepeda terhadap kesehatan kita, yaitu ketika kita tidak melakukan bersepeda dengan yang baik dan benar. Misalnya ukuran sepeda itu tidak pas dengan ukuran tinggi badan kita, mungkin akan memperburuk kesehatan kita, terutama di bagian persendian atau pergerakan kita. Kemudian ya, ini biasanya terkait dengan antara ukuran tinggi badan dan juga ukuran sepeda atau size sepeda. Nah, itu yang harus diperhatikan, yaitu bersepeda. Hal utama yang diperhatikan dalam bersepeda adalah satu, kesehatan. Utamakan kesehatan. Jika kesehatan tidak mumpuni untuk bersepeda, maka
istirahatlah, jangan dipaksakan untuk bersepeda. Kemudian yang kedua, hal utama yang harus diperhatikan oleh baik entusias atau cyclist adalah keselamatan. Nah, keselamatan ini yang dimaksudkan adalah keselamatan bagi diri sendiri, bagi cyclist itu sendiri, dan juga bagi cyclist atau pengguna jalan lainnya. Karena kita bersepeda atau kita bersepeda di jalanan, baik itu jalan raya maupun maupun jalan bukan jalan besar, itu kita tidak sendirian, ada pengguna jalan lainnya dan mungkin pesepeda lainnya. Nah, keselamatan ini sangat mendukung terhadap kesehatan kita sebenarnya. Kalau kita memperhatikan keselamatan kita, maka kesehatan kita, kesehatan tubuh kita juga akan terjamin, dan juga keselamatan orang lain juga akan terjaga atau terjamin. Nah, hal yang utama yang harus kita perhatikan dalam keselamatan itu adalah kita menggunakan, untuk diri kita sendiri, kita harus menggunakan alat pelengkap keselamatan bersepeda. Yang paling utama adalah helm sepeda. Nah, ini sudah banyak ya dibahas di podcast sepeda tentang bersepeda lainnya, dan atau channel-channel bersepeda lainnya, dan juga pernah sedikit dibahas di podcast di channel ini. Nah, helm sepeda ini sangat penting ya untuk mendukung keselamatan kita. Keselamatan sangat mendukung kesehatan kita. Nah, dan penggunaan helm sepeda ini sebenarnya masih sering diabaikan ya oleh para cyclist atau bike enthusiast. Biasanya yang mengabaikan seringnya ya itu adalah pemula dalam bersepeda. Padahal ini sangat penting sekali. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan helm sepeda ini dapat menurunkan angka angka kerusakan wajah ketika terjadi eksiden atau ketika terjadi kecelakaan dalam bersepeda. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam ranah keselamatan adalah penggunaan lampu sepeda saat bersepeda malam hari ya. Ini sangat penting, yaitu untuk memberikan tanda bahwa kita itu saat bersepeda kita itu eksis, untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya. Nah, sehingga akan mencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan. Nah, penggunaan lampu sepeda ini juga sebenarnya masih sering diabaikan juga oleh para pesepeda, dan seenggaknya jika tidak menggunakan lampu sepeda itu bisa menggunakan reflektor. Dan ini juga masih masih banyak yang belum diterapkan saat bersepeda malam hari. Nah, kemudian juga untuk alat ya untuk mendukung keselamatan, salah satunya adalah kacamata bersepeda. Ini juga penting ya, menurut kami penting, karena terutama adalah bersepeda di jalanan yang di situ banyak kerikil, kemudian medan gravel mungkin, karena itu punya potensi kerikil atau debu itu bisa mengenai mata. Ini sangat bahaya jika tidak menggunakan kacamata. Ya, ini potensinya kecil ya, persentase kemungkinannya kecil banget. Tetapi jika kena mata kemudian tidak bisa handling sepeda, mungkin jatuh. Nah, itu resiko jika tidak menggunakan kacamata. Tapi ini memang resiko persentase kemungkinannya kecil, tetapi ya hendaknya dipersiapkanlah kacamata saat kita bersepeda, karena itu untuk keamanan atau keselamatan diri kita. Kemudian hal yang patut diperhatikan dan dipikirkan dan juga dilaksanakan dalam ranah keselamatan adalah behavior atau tingkah laku saat bersepeda. Nah, ini juga sudah pernah kami bahas atau kami perbincangkan
di podcast sebelumnya, dan mungkin juga ini juga sering dibahas oleh podcast bersepeda atau channel-channel tentang bersepeda lainnya, yaitu behavior bersepeda. Salah satunya adalah jika kita bersepeda, kita selalu ambil sebelah kiri, baik itu solo ride maupun rombongan. Selalu perhatikan luasan jalan, selalu jangan membuat jangan berjajar sampai 2 sampai 3 apabila jalan itu tidak terlalu luas dan lalu lintas itu ramai. Nah, kemudian selalu perhatikan gerakan saat kita bersepeda. Jangan membuat gerakan yang zigzag, itu akan membuat pesepeda lainnya itu bingung ketika akan menyalip kita, dan itu berpotensi terjadinya kecelakaan antar cyclist atau antar pesepeda. Dan tadi balik lagi ke yang behavior, kita harus bersepeda sebelah kiri. Ingat bahwa pesepeda itu adalah dalam hierarki di jalan raya, pesepeda itu adalah pengguna jalan yang paling lemah sebelum pejalan kaki. Nah, karena kita paling lemah, maka kita harus sebelah kiri. Paling lemah karena kecepatan kita mungkin tidak bisa menyamai kendaraan-kendaraan bermotor. Ya mungkin kalau sepeda balap dipacu dengan performanya bagus, ya mungkin bisa. Tetapi idealnya ya hampir sebagian besar sepeda itu kecepatannya masih di bawah kendaraan bermotor. Maka ambillah sebelah kiri. Dan juga jangan berjajar, dan itu sangat mengganggu sekali bagi pengguna jalan lainnya, dan dapat meningkatkan potensi kecelakaan di situ, baik itu oleh antara pesepeda dan pengguna jalan lain, misalnya motor, dan juga antar pesepeda. Nah, ini harus dipikirkan ya, keselamatan ini sangat mendukung kesehatan diri kita. Kemudian zigzag seperti itu, kemudian selalu memberi tanda apabila kita melakukan perubahan pergerakan dalam bersepeda. Misalnya kita mau berbelok ke kiri, maka ya kasih tanda meskipun itu ada di belakang kita ada pesepeda lain atau tidak. Karena jika tidak, berpotensi kecelakaan. Kemudian ketika kita mau mendahului kendaraan lewat sebelah kanan, kita juga memberi tanda, misalnya dengan tangan. Nah, kemudian untuk memberikan tanda bahwa kita mau menyalip sebelah kanan, sehingga pengendara atau mungkin pesepeda lainnya di belakang kita tahu, kita mau ambil sebelah kanan, sehingga menghindari potensi kecelakaan. Kemudian tentang behavior lain, yaitu ketika bersepeda dalam pelotonnya atau rombongan, itu bikin peloton yang rapi ya, berjajar. Misalnya jalan yang sempit, ya jajarannya ke belakang ya, satu-satu. Kemudian jika jalan luas dan memang lalu lintas tidak ramai, itu bisa berjajar dua-dua tapi rapi. Kemudian jika ada pesepeda lain di luar rombongan itu yang mau menyalip atau istilahnya mau mendahului lah, itu tidak menimbulkan potensi kecelakaan lah di situ. Kemudian saat turunan ini juga sangat berbahaya. Turunan ini pertama memang handling harus bagus, kemudian handling sepedanya harus bagus. Kemudian jika turunan, misalnya kita dalam turunan itu kita tidak kencang-kencang amat, maka ambil sebelah kiri, jangan zigzag. Itu kalau zigzag itu berpotensi terjadi crash atau kecelakaan antar pesepeda ataupun pengguna jalan lainnya, karena pas turunan itu kadang-kadang yang belakang ini juga kencang juga. Jika kita zigzag, maka pesepeda yang di belakang kita ragu, mungkin kecelakaan bisa, dan ya resikonya besar jika seperti itu. Nah, tadi ya hal besar yang utama diperhatikan saat bersepeda adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian kesehatan ini, bersepeda ini berdampak pada kesehatan fisik
mental kita dan juga kesehatan lingkungan. Kemudian keselamatan ini sangat dipengaruhi keselamatan ini mempengaruhi kesehatan kita, dan yang mendukung keselamatan ini banyak ya, dari equipment atau peralatan bersepeda dan juga behavior kita. Oke, jika ada komen atau saran atau kritik untuk konten ini atau konten podcast ini maupun konten podcast lainnya di channel ini, rekan-rekan bebas saja menuliskan apapun itu di kolom komentar. Dan sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya untuk lebih semangat goes, dan juga silakan share apabila video ini ataupun podcast ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, kami akhiri. Salam sehat, salam goes, selalu semangat untuk goes.